Guys, dunia teknologi dan hiburan digital sering banget diwarnai dengan kemunculan aplikasi dan game yang mengundang kontroversi. Beberapa aplikasi itu ada yang sempat viral banget karena inovasi uniknya. Tapi ada juga yang justru mengundang banyak banget kritikan karena berbagai efek negatif. Salah satu aplikasi yang baru-baru ini benar-benar bikin heboh kita-kita di Indonesia adalah Koin Jagad. Jangan-jangan kamu salah satu usernya ya guys ya. Koin Jagad sempat narik perhatian banget. Konsep awal aplikasi Koin Jagad memang ngejanjiin keuntungan bagi usernya. Tapi ujung-ujungnya malah menimbulkan banyak banget tanda tanya guys. Nah, selain Koin Jagad, masih ada lagi aplikasi dan game yang sempat memunculkan polemik besar loh guys. Apa aja tuh? Ya udah, aku pantun dulu ya. Ubur-ubur ikan lele. Langsung aja kita cari tahu, Le. Koin Jagad. Bermula dari janji manis, lalu kau menjadi kontroversi dalam hidupku. Wih, Koin Jagad sebenarnya adalah sebuah fitur yang terdapat dalam aplikasi Jagad. Di awal-awalnya guys, aplikasi Jagad ini adalah sebuah platform sosial yang membanggakan karya anak bangsa kita sendiri loh. Diciptain oleh Barry Bigen, seorang anak muda Indonesia peraih gelar sarjana teknik sipil dan lingkungan dari Cornell University di tahun 2011. Terus Barry ngelanjutin lagi pendidikan S2-nya di Massachusetts Institute of Technology dan berhasil meraih gelar Master of Architecture di tahun 2015. Jagad diposisikan sebagai platform media sosial berbasis metaverse yang menghubungkan pengguna dalam dunia virtual dengan fitur interaksi real time. Pemerintah kita ngeliat aplikasi ini sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital yang bisa ngebantu Indonesia bersaing di era teknologi. Bahkan guys, acara peresmian aplikasi Jagad bertepatan banget dengan Hari Sumpah Pemuda loh, 28 Oktober 2022 dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ini sebagai simbol bahwa pemuda Indonesia siap menghadapi era digital. Sampai kemudian ada sebuah fitur di aplikasi Jagad yang jadi sorotan guys, yaitu fitur Koin Jagad. Konsepnya adalah sebuah permainan yang mengajak pengguna berburu koin virtual di berbagai lokasi publik. Koin-koin inilah yang bisa ditukerin nih sama hadiah uang tunai dengan nilai yang bervariasi guys, tergantung pada jenis koin yang kamu temukan. Misalnya nih ya, kalau kamu berhasil nemuin koin perunggu, kamu bisa dapat hadiah uang tunai antara 300.000 sampai 1 juta. Lumayan. Kalau koin perak, hadiahnya 10 juta rupiah guys. Lebih lumayan lagi. Nah, yang paling gede dan paling menggiurkan ini guys, kalau kamu bisa nemuin koin emas, tawaran hadiahnya uang tunai 100 juta rupiah. Ini mah gokil banget guys. Aku sih gak heran ya, sampai akhirnya banyak banget yang ikutan game ini. Nah, dari sinilah masalah mulai muncul. Penggunanya pada berburu koin virtual di tempat-tempat umum secara ugal-ugalan dan di luar Nurul. Tiang lampu pada dirusak, paving block pada dibongkar guys. Terus tanaman-tanaman di taman-taman itu juga pada diinjek-injek gitu. Wih, parah sih ini ya. Nah, begitu udah berhasil nemuin koin virtual, ada beberapa pengguna yang mengeluh nih guys. Katanya mereka sulit dan lambat ketika melakukan penarikan hadiah. Dan akhirnya karena banyak banget dampak negatifnya, beberapa pemerintah daerah minta supaya fitur Koin Jagad di aplikasi Jagad dihentikan guys. Kita juga udah mulai mempertanyakan kali ya, nih aplikasi beneran bermanfaat gak sih? Atau cuma trik marketing doang buat nambah penggunanya? Pokemon Go. Aplikasi dan game kontroversial kedua yang sempat menghebohkan publik dunia adalah Pokemon Go. Ayo, kamu masih inget gak sih sama game ini? Nah, kalau kita lihat-lihat, Koin Jagad itu kayak terinspirasi dari Pokemon Go ini ya guys ya. Pokemon Go adalah game berbasis augmented reality atau AR, dikembangkan oleh Niantic dan dirilis pada Juli 2016. Pokemon Go merupakan game yang mengubah cara orang bermain dengan menggabungkan dunia nyata dan virtual. Dalam waktu singkat, Pokemon Go sukses guys jadi sebuah fenomena global. Tapi sih ya, biar kata sukses besar, game ini juga menuai kontroversi di berbagai negara.
Alasannya ya karena faktor keamanan, privasi, dan dampak sosialnya guys. Kamu tahu nggak? Pokemon Go dinobatin jadi game mobile dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah dunia guys. Puncaknya game ini punya lebih dari 250 juta pengguna aktif bulanan. Dan pendapatannya pun mencapai 207 US dollars hanya dalam bulan pertama aja. Dan berkembang sampai miliaran dolar guys. Nah, seperti sebuah plot twist yang udah bisa ketebak ya, popularitas Pokemon Go akhirnya menimbulkan efek negatif. Kayak di luar kontrol gitu, Pokemon sering banget ditemukan di tempat-tempat yang gak seharusnya. Contohnya, masa iya guys, ada Pokemon yang harus diburu sampai ke dalam area museum Holocaust di Washington DC. Parah kan? Terus contoh lain juga nih, di kuil Hiroshima di Jepang dan monumen 9/11 yang dijadiin Pokestop. Itu sih nggak pantas banget guys, akhirnya banyak pihak yang tersinggung. Efek negatif lain dari Pokemon Go adalah soal keamanan dan keselamatan penggunanya guys. Nih ya, ada beberapa laporan yang menyatakan bahwa pemain terlalu fokus pada layar ponsel sampai-sampai ngalamin kecelakaan, kayak tabrakan mobil dan jatuh ke jurang. Wah, serius parah banget ini. Doom. Aplikasi selanjutnya yang kontroversial banget adalah sebuah game bernama Doom. Doom adalah game first person shooter atau FPS yang dirilis pada tahun 1993 oleh ID Software. Game ini dianggap sebagai pelopor genre FPS modern dan gede banget pengaruhnya dalam industri video game. Tapi guys, Doom menawarkan gameplay yang brutal dengan elemen tembak-menembak ngelawan monster iblis di lingkungan yang gelap dan penuh darah. Oh my god, dengan grafis yang dianggap realistis pada masanya, efek suara yang serempol, dan kebebasan untuk membantai musuh dengan berbagai senjata, Doom langsung mendapatkan popularitas besar, tapi juga menuai kontroversi. Selain itu, game ini punya banyak elemen yang relate sama iblis, neraka, dan okultisme gitu. Akhirnya, kelompok keagamaan pada protes keras deh. Satu lagi nih guys, alasan terkuat yang bikin Doom jadi kontroversial banget adalah karena game ini dikaitin dengan insiden penembakan massal di sekolah menengah Columbine, Colorado pada tahun 1999. Ada dua remaja yang bernama Eric Harris dan Dylan Klebold melakukan serangan brutal yang menewaskan 13 orang sebelum pada akhirnya mereka sendiri bunuh diri guys. Setelah kejadian itu, polisi menemukan fakta. Eric Harris ternyata adalah seorang penggemar berat game Doom dan menggambarkan dirinya sebagai karakter dalam permainan itu guys. Hal ini memicu perdebatan luas tentang apakah video game, khususnya yang mengandung kekerasan, dapat memengaruhi perilaku remaja dan mendorong tindakan kriminalitas. After kejadian tragis dan menyedihkan ini, beberapa negara nge-blacklist game Doom, kayak negara Jerman dan Brazil. Aku turut berduka ya guys. Itulah aplikasi game kontroversial yang sempat bikin heboh masyarakat dunia. Syukur banget ya, sebagian besar game negatif ini udah diatasi oleh pemerintah dan masyarakat ya guys. Jadi dampak negatifnya nggak makin nyebar luas. Game memang bisa jadi hiburan yang ngasih keseruan luar biasa. Tapi kita nggak boleh lupa guys, selalu ada dampak yang ditimbulkannya. Kita harus bijak memainkannya. Pahami batas etika dan keamanannya guys. Ketika kamu ngerasa udah mulai ngerugiin diri sendiri dan sekitar, kamu harus mau stop segera. Peran orang tua juga krusial banget. Orang tua wajib paham apa-apa aja sih yang lagi dimainin oleh anak-anak mereka di gadget atau komputer mereka. Harus selalu diawasi ya guys ya. Kira-kira kamu punya game lain nggak yang menurut kamu membahayakan dan juga kontroversial? Kalau belum aku spill di sini, boleh ya kamu kasih tahu di kolom komentar. Ubur-ubur ikan lele. Makasih banget udah nonton ya Le.